Assalamualaikum. Selamat datang di Curhatanku Podcast bareng gue Vian dari Cikarang. Hari ini gue mau cerita sebuah cerita horor pendek ya, tentang pengalaman gue scripting di kamar gue sendiri. Sebenarnya sih kejadian ini udah beberapa kali terjadi, tapi gue ceritain salah satu cerita di mana malam itu adalah malam dengan kejadian terbanyak dibandingkan dengan malam yang lain. Jadi selama pandemi, gue kan di rumah, gak di kosan. Dan singkat cerita, gue mulai bikin podcast gue sendiri. Nah, gue selalu bikin skrip setiap rekaman. Selalu bikin. Dan karena di rumah sendiri, banyak orang di rumah kan, rame gitu. Ada kakak, ada bapak, ibu, ada ipar juga. Rame pokoknya. Jadi gue selalu scripting malam-malam setelah semua orang tidur. Podcast gue awalnya tayang cuma di Telegram. Awalnya, waktu masih di Telegram, itu gak pernah ada kejadian yang aneh-aneh kayak sekarang. Sedikit pun gak. Tapi semenjak gue mulai podcast di Spotify, terus gue upgrade setup rekaman di kamar, kayak nyiapin meja sendiri, tripod buat mic, macam-macam lah. Pokoknya gue setup khusus buat rekaman di pojokan kamar. Dan entah kenapa, sejak itu kejadian-kejadian horor terjadi di kamar gue. Oke, kita mulai ya. Jadi waktu itu malam jam 11, gue berencana gak tidur buat nyekrip. Gue lupa hari apa, tapi intinya malam jam 11. Sekalian rekaman terus editing. Setup gue adalah matiin lampu, tutup jendela sama pintu, nyalain tumbler warna biru, kelap-kelip, soalnya remote tumblernya udah rusak, jadi nggak bisa ganti mode gitu, bisanya kelap-kelip doang. Terus gue duduk di kursi lawas gitu, yang udah reot, terus nyalain laptop. Oh ya, gue tuh selalu nyiapin minuman sama jajanan, gue taruh tuh di sebelah laptop, karena gue nggak mau bolak-balik keluar kamar, capek, malas juga kan. Nah jadi, gue udah siap buat scripting. Perlu diingat nih, karena gue ingat banget letak benda di kamar gue. Gue tuh duduk di kursi kantor, depan gue persis laptop, sebelah kanannya laptop ada minuman sama HP gue, kirinya ada kerupuk-kerupuk di atas tisu, terus kanan belakang gue tumbler biru, kiri tembok, depan atas itu ada meja dinding gitu, digantung. Udah inget ya? Ini di pojokan. Awalnya, gue tuh ngetik-ngetik aja gitu, biasa. Sepi, gak ada suara lain. Nah, gue lihat jam di HP gue, ternyata udah jam 12-an malam. Udah sejaman lah gue scripting. Terus, gue ngambil minuman kan, aus gitu. Terus gue minum. Habis gue minum, gue taruh gelasnya di samping lagi. Kursi gue, itu tiba-tiba tuh maju gitu. Gue ngerasa di senderan punggung gue itu kayak ada yang ngedorong gitu. Karena kaki gue itu gue naikin kan. Gue kayak duduk sila di atas kursi gitu. Ini kata gue, apa rodanya kepleset, apa kenapa gitu. Gue cek dong di kolong meja. Gue ambil HP, nyalain senter HP, terus gue cek di bawah. Gak ada apa-apa sih. Minuman gak tumpah, gak ada yang basah, gak ada debu juga. Terus gue matiin senter, taruh HP-nya lagi, scripting lagi. Gak lama setelah itu, tiba-tiba ada bunyi kayak pensil atau pokoknya benda kecil lah, kayak alat tulis gitu, jatuh gitu. Nih kayak gini ada bunyinya. Nah gitu, jatuh gitu, cetak di depan gue persis. Kata gue, aduh apaan nih gitu. Gue keluar kamar kan, nyalain lampu kamar gue di luar. Saklar kamar gue tuh ada di luar, jadi gue harus keluar kamar dulu. Terus gue ngecek kamar gue, ini gak ada apa-apa kok, semuanya aman-aman aja, normal, tetap di tempatnya. Sumpah, dalam hati gue itu udah deg-degan karena bunyinya itu jelas banget, kenceng di depan kepala gue, cetak gitu. Gue matiin lampu lagi dong, tutup pintu, nyekrip lagi. Pas skripnya udah selesai, gue coba-coba dulu kan, terus revisi-revisi gitu kan, coba lagi sampai yakin, terus baru mulai rekaman. Sejauh ini sih tenang aja gitu, gak ada apa-apa lagi. Gue gak ngerasa kedorong lagi kursinya atau
ada suara jatuh lagi gitu, nggak ada. Pokoknya fokus rekaman di depan gue, laptop terang. Nah, perlu diingat, lampu kamar gue kan udah dimatiin tadi. Nah, di tengah-tengah rekaman, pas gue lagi jeda ngomong gitu, kan ada jeda paragraf gitu kan, gue lagi jeda nih, di depan gue persis suara jatuh tadi muncul lagi, cetak gitu. Gue denger suara itu di depan gue persis, jelas tanpa noise apa gitu, jelas banget itu suara jatuh tak gitu. Gue pakai headphone loh padahal, tapi kedengeran cetak gitu. Karena gue gak mau rekamannya ngulang, gue pikir yalah selesain dulu rekamannya, habis itu baru gue cek. Ingat setup kamar gue kan? Kenapa sih lampunya mesti dimatiin? Mungkin lo ada yang nanya. Itu tuh alasannya biar gue tuh fokus gitu. Gue tuh gampang banget dialihin perhatiannya. Jadi biar gak ada cahaya lain selain layar laptop gue, jadi itu bikin gue fokus sama skrip. Nah, saking fokusnya, gue tuh sampai sering gak aware sama keadaan sekitar gue. Nah, selesai rekaman nih, gue kan bangun kan, ke pintu nih. Gue tuh mau nyalain lampu niatnya. Pas nyampe depan pintu, mau buka pintu gitu, gue baru nyadar, sumpah. Ini gue merinding gue ceritanya loh. Gue baru nyadar, lampu kamar gue udah nyala dong. Gue panik anjir, gue langsung keluar kamar kan. Saklarnya gue ngeliat, anjir bener-bener nyala gitu. Sumpah demi apapun, gue langsung ke dapur, ke kamar mandi, ruang tengah, gue ngecek gitu. Bener-bener pada tidur semua. Ngeliat itu jam 2 malam anjir. Semuanya tuh masih pada tidur. Biasanya bapak gue emang bangun tengah malam buat mandi terus tahajudan gitu. Tapi ini bener-bener bapak gue tuh masih tidur, masih ngorok gitu. Terus gue sambil deg-degan, gue balik ke kursi dong. Gue duduk sambil inget-inget lagi gitu. Ini tadi gue udah matiin belum sih? Gue udah matiin lampu apa belum gitu? Pintunya tuh gak gue tutup, lampunya gak gue matiin lagi. Gue duduk gitu, gue mikir, nginget-nginget, tadi udah gue matiin apa belum gitu. Sumpah, demi apapun, gue inget banget lampu itu gue udah matiin pas abis ngecek tadi. Terus di tengah-tengah gue lagi inget-inget kayak gitu, di balik tembok kamar gue, di luar, ada suara Mampus gue, abis malam ini, asli, abis gue. Kenapa gue bisa tahu suara itu di luar? Karena suaranya bener-bener jelas di samping gue, persis. Kan gue tadi udah bilang, depan sama kiri gue kan tembok. Nah, depan itu ada garasi, di balik tembok kiri gue, itu udah tanah orang lain, udah luar. Jadi kalau ada suara dari luar tembok kiri, pasti gue tahu banget. Nah, suara itu cuma sekali muncul, abis itu hilang. Demi apapun, gue bener-bener deg-degan, gak bisa ngomong apa-apa lagi anjir. Udah lah, ini gak ngerti lagi gue asli. Gue langsung ambil headphone gue, terus gue matiin lampu lagi, tutup pintu, gue pakai headphone gue lagi, dengerin lagu. Gue bener-bener gak mau mikirin itu. Gue berharap itu semua halusinasi gue aja. Dari jam 12 tadi, rasanya udah kayak uji nyali, gue kampret. Tapi abis itu ya, gue kan ngelanjut editing. Rekaman gue kan udah selesai. Sambil istighfar, gue tuh sambil editing rekaman gitu. Gue fokusin ke laptop, bodo amat apapun yang terjadi di sekitar gue fokus ke laptop. Pelan-pelan tapi pasti, suasana di dalam kamar gue tiba-tiba jadi gerah, panas. Astagfirullah. Ini kipas masih nyala loh. Kipas ini masih nyala, muter gitu. Bahkan muter nomor 2, ini kan kencang ya. Tapi gue keringetan gitu. Ini kenapa sih astaga? Sumpah, asli, gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue gak bisa kemana-mana, gak bisa keluar. Udah takut banget gue. Gue terusin aja udah ngedit audio sampai azan subuh. Tiba-tiba kamar gue jadi dingin lagi kayak sebelumnya. Gue selesai editing waktu itu, tinggal mixing. Terus gue dengar pintu kamar bapak gue itu bunyi. Berarti bapak gue udah bangun nih buat subuhan. Gue langsung gue auto pindah ke ruang tengah. Gue cuma bawa laptop, charger laptop, sama headphone doang udah. Sisanya bener-bener gue tinggalin di meja. Minuman, HP, sampai kerupuk yang belum habis, itu gue tinggalin di kamar, di atas meja. Nungguin bapak gue selesai dari kamar mandi, gue mixing audio di depan TV. Ibu gue bangun
pindah tidur di sofa. Akhirnya gue tenang juga. Gila, mampus gue, merinding sekarang. Malam itu tuh gue udah merinding parah. Sekarang gue nyeritain ini lagi, merinding lagi kampret. Malam-malam besoknya itu masih tetap ada hal-hal aneh kayak waktu itu. Cuma gak sefrontal malam itu sih. Dan gak sebanyak kejadian di malam itu. Itu gila, frontal banget malam itu anjir. Jadi dibalik semua cerita yang ada di curhatanku podcast, ada banyak kejadian saat proses perekamannya.